Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Saribat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word 2010. Microsoft Word merupakan software pengolah kata yang sering digunakan dan sangat populer pada saat ini. Secara umum, Microsoft Word adalah software untuk mengolah huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan. Fungsi Microsoft Word memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: membuat dokumen dan menyimpan dokumen, dapat membuat tulisan yang bervariasi, bisa membuat grafik dan tabel, membuat surat, memasukkan gambar. Menetap pada Microsoft Word 2010. Lembar kerja Microsoft Word 2010 memiliki menu tab yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan dengan cepat. Tab menu tersebut adalah Home, Insert, Page, Layout, Preferences, My Links, Review, View. Tab Home berisi perintah-perintah standar. Yang pertama, Clipboard. Clipboard untuk menampung atau menyimpan data sementara, hasil copy atau hasil pemotongan data. Dalam submenu ini terdapat ikon paste, cut, format, painter, dan copy. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Format painter berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. Yang kedua, font digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Font untuk memilih jenis-jenis huruf. Font size untuk mengatur ukuran huruf. Grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Change untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Bold untuk menebalkan teks. Italic untuk mengirimkan teks. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Bracket type untuk memberikan tanda coret pada teks. Subscribe untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di atas. Superscript untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di bawah. Text effect untuk memberikan efek artistik dan teks terpilih. Text highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Font color untuk mengatur warna teks terpilih. Yang ketiga, paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur paragraf dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antar setiap baris, line spacing, dan lain sebagainya. Bolding untuk memberikan tanda bulat, numbering untuk memberikan format penomoran. Describe indents untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Increase indents untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Sort untuk menyortir data. Show paragraph mark untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text left untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata tengah. Align text right untuk mengatur teks rata kanan. Gestive untuk mengatur teks rata kanan kiri. Line and paragraph spacing untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang keempat, style. Style berguna untuk menjaga agar format dokumen tetap konsisten meski digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, bisa untuk melakukan format seperti mengubah huruf, angka, font hanya dengan perintah sederhana. Heading style berisi pilihan format, penjudulan paragraf terpilih. Check styles untuk pilihan pengaturan tema paragraf. Yang kelima, editing. Secara umum, editing terbagi menjadi 3, find, replay, dan select. Find untuk mencari atau find untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen. Replay untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam suatu dokumen. Select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu.
untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam lembar kerja seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, memasukkan grafik, dan lain sebagainya. Komponen-komponen dari tab insert adalah sebagai berikut. Yang pertama, page. Page biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cover page untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua, blank page untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang terakhir, page break untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Yang kedua, table. Berfungsi untuk membuat tabel bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, insert table. Untuk menyisipkan format tabel secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Insert table untuk menyisipkan tabel secara manual. Style table untuk mengatur style tabel secara manual. Convert text to table untuk mengoreksi teks menjadi tabel. Excel spreadsheet untuk menyisipkan lembar kerja dari Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word. Quick table untuk menyisipkan jenis tabel sesuai jata yang tersedia di Microsoft Word 2010. Yang ketiga, header and footer. Buat teks pada bagian atas atau bagian bawah pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Header untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman dan dokumen. Folder untuk menambahkan teks atau objek pada bagian folder atau bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Yang ketiga, number page untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Yang keempat, teks. Teks berfungsi untuk membuat text box, membuat tulisan indah, menyisipkan objek, atau memberi tanggal. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Text box untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Quick part untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen. Word art untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen Word. Word art untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen Word art untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Signature line untuk menyisipkan tanda tangan pada dokumen date and time untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang aktif. Objek untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Yang terakhir, simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Pertama, equation untuk menyisipkan format matematika pada dokumen. Yang kedua, simbol untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel atau sering disebut dengan Excel merupakan program untuk mengolah angka atau data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar matematika, penggunaan fungsi-fungsi tertentu, pengolahan data, pembuatan grafik, dan manajemen data. Lembar kerja Microsoft Excel sangat berbeda dengan Word karena tampilannya berbentuk dalam tabel. Pada tab Home, Clipboard, Form, dan Alignment, semuanya sama seperti Word, hanya berbeda word text. Word text dan gabungan kalimat pada kolom yang berlebih menjadi satu seperti pada contoh berikut, dan juga merge and center, menggabungkan dan menengahkan teks seperti pada contoh berikut. Number, style, dan editing semua sama seperti pada Microsoft Word. Tab insert. Tab insert ini digunakan untuk memasukkan Tab insert ini digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam lembar kerja seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, model-model grafik, membuat link, serta memasukkan simbol-simbol. Tabel, illustration, chart, dan teks semua
sama seperti pada Microsoft Word. Start formula Start formula digunakan untuk memasukkan rumus, fungsi logika, fungsi teks, format keuangan, tanggal, dan waktu. Step data digunakan untuk memasukkan data eksternal atau merefresh data pada bagian sort. Dan filter ini digunakan mengurutkan data dan menyaring data di bagian data source, digunakan untuk membuat teks berkolom, sedangkan pada bagian outline digunakan untuk proses grup dan melepas grup suatu data serta membuat subtotal. Sekian, shalom.